Salah satu yang menjadi sorotan adalah bertambahnya jumlah kementerian lembaga di kabinet baru mendatang. Beberapa kementerian disebut akan dipecah. Apakah wacana ini untuk menjadikan kementerian yang ada lebih fokus pada bidang yang dijalani atau untuk mengakomodir kader partai politik di kabinet? Kita bahas, saudara, petang atau malam hari ini bersama dengan politisi senior Partai Golkar, Nurdin Halid, dan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam, Pak Nurdin, Bung Toto. Selamat malam. Sehat selalu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Nurdin. Anda sempat menyebut bahwa pemecahan kementerian ini tujuannya adalah supaya lebih fokus. Apa yang membuat berpikir untuk lebih fokus? Apakah selama ini dinilai tidak fokus, kurang fokus, atau bagaimana, Pak Nurdin? Jadi pemahamannya tidak begitu, bukan selama ini tidak fokus, tapi karena bangsa yang diurusin, pelayanan masyarakat yang begitu luas, dengan jumlah penduduk kurang lebih 280 juta, maka ini adalah ada kewenangan-kewenangan yang memang harus dipecah. Misalnya Kementerian Keuangan, kita memahami betul bahwa salah satu sumber utama APBN kita itu adalah dari penerimaan negara, pajak dan lain sebagainya. Maka ini perlu ada seorang ahli yang menangani tentang hal ini sehingga bisa menciptakan sebuah penerimaan yang meningkat dibandingkan sekarang. So, kalau tanpa peningkatan daripada penerimaan negara itu maka tentu akan menghambat daripada pelaksanaan keberlanjutan pembangunan. Nah, Pak Prabowo adalah seseorang pemimpin yang paham anatomi Indonesia. Apa itu anatomi Indonesia? Adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, negeri yang terdiri beribu-ribu pulau, aneka macam adat budaya dan ras dan sebagainya, suku bangsa dan sebagainya, maka tentu beliau akan mengantisipasi tantangan internal maupun tantangan masa akan datang, tantangan luar. Tantangan luar kita krisis global warming, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, krisis air bersih dan sebagainya. Nah, beliau sangat paham anatomi Indonesia. Oleh karena itu, beliau akan menyiapkan postur kementerian ini yang antisipatif dengan kebutuhan bangsa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan rangka menciptakan berbagai program menuju Indonesia Emas. Kira-kira seperti itu. Yang Golkar ketahui sejauh ini pembahasan soal pemecahan kementerian itu akan berfokus pada kementerian yang membidangi apa saja? Oh, kita tidak pernah mendiskusikan dengan Bapak Presiden, karena itu hak prerogatif beliau. Beliau sekarang diberi kewenangan oleh undang-undang, membentuk kabinetnya dengan posturnya, dengan strukturnya, adalah sesuai dengan kebutuhan bangsa, sesuai dengan keinginan beliau. Keinginan bukan daftar keinginan, tetapi kebutuhan bangsa yang antisipatif terhadap tantangan dalam negeri maupun tantangan dari luar. Nah, oleh karena itu, kita Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden sebagai hak prerogatif dalam menentukan baik jumlah menteri, posturnya, dan kemudian menteri apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Tentu harapan kita adalah seperti yang dikatakan oleh Sekjen Gerindra, itu juga harapan Partai Golkar, sekalipun sumber menteri itu misalnya berasal dari partai, itu juga harus ahli di bidangnya, dan tetap harus mungkin sekalipun dia berlatar belakang politisi. Tapi Pak Nurdin, begini, ada pertanyaan begini, ketika kementerian itu menjadi begitu besar, begitu, ini kan kemudian anggaran akan besar juga, nanti proses pengawasannya juga butuh besar juga. Ini akan bagaimana menjamin bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan tadi? Ketika kita berbicara tentang pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, ketika kita berbicara tentang kebutuhan bangsa, maka itu tidak boleh kita identikkan dengan berapa besar biaya yang dikeluarkan. Kenapa? Karena kita harus berorientasi kepada produk, berorientasi kepada hasil, berorientasi kepada output. Untuk apa kita mengeluarkan biaya kecil, tapi outputnya juga kecil? Kita mengeluarkan besar, tapi outputnya besar. Menuju negara Indonesia Emas, negara kesejahteraan, itu perlu pembiayaan yang besar. Bukan memerlukan pembiayaan kecil. Nah, itu memang sebagai konsekuensi daripada negara besar yang membutuhkan pekerjaan besar dengan pengeluaran yang besar. Jadi tidak bisa kita menganalogkan bahwa dengan menambah jumlah menteri ada peran biaya. Itu otomatis. Tapi jangan kita ukur bahwa dengan menambah biaya, kemudian itu sekedar membebani APBN, tidak melihat outputnya. Justru Pak Prabowo akan melihat daripada output seluruh proses pembangunan, programnya, maka biaya adalah mengikuti daripada program tersebut. Baik, Pak Nurdin, maaf, apa jaminannya bahwa kementerian yang akan besar ini, kabarnya kan jumlahnya sampai 44, itu benar-benar akan fokus kerjanya, benar-benar akan efektif begitu berjalan nanti? Sekarang kalau saya tanya, siapa yang menjamin kalau menteri cuma 34 bisa produktif atau tidak?
Nggak ada yang bisa menjamin. Yang Oke, menjamin itu adalah bagaimana Bapak Prabowo dengan hak prerogatifnya menunjuk daripada menteri yang memang ahli di oke, bidangnya, sekalipun latar belakangnya politisi maupun latar belakang politisi. Kita tidak bisa bicara soal menjamin. Tidak oke, ada yang bisa menjamin apapun yang terjadi hari esok. oke, Kita baik. manusia punya perencanaan, maka perencanaan itu harus dilakukan dengan cara baik. Oke, kita tahan di sana dulu. Bung Toto, kalau Ya. penambahan jumlah kementerian ini adalah untuk lebih efektif, lebih fokus begitu kerja pada bidangnya, Anda menilai seberapa efektif dengan kementerian yang besar itu benar-benar akan bagus hasilnya? Begini, alasan yang dikemukakan misalnya oleh tim Pak Prabowo atau termasuk Pak Nurdin kan alasan yang memang secara akademis disebut dengan reformasi struktural. Artinya ada alasan secara struktural, misal bahwa penerimaan negara tidak boleh lagi dicampur dengan fungsi sebagai bendahara negara. Dalam konteks itu saya setuju secara fungsional. Atau misalnya ketika berbicara mengenai pengalaman empiris, kebutuhan mengenai membangun rumah itu masih sangat dibutuhkan, sementara ketika digabung dengan PUPR dia menjadi anak tiri. Lalu kemudian misalnya alasan bahwa pendidikan dasar dan menengah kita belum berkualitas harusnya dipisah dengan ristek dan pendidikan tinggi. Saya sepakat, itu kita bisa berdebat dalam konteks secara akademis, konteksnya adalah perubahan struktural. Tetapi yang bisa kemudian kita simpulkan jadi menarik nih loh. Pertama terkait dengan alasan secara politik. Ini jadi menarik loh. Ini makin menunjukkan Prabowo bukan Jokowi dalam konteks pemimpinan. Prabowo tidak serta-merta ketika mengatakan dalam pidatonya urusan politik kita belajar pada orang Solo ini. Dalam pidatonya belum lama ini gitu ya. Kenapa? Ingat, pada saat Jokowi maju 2014, rumusan dari tim transisi itu malah mengeluarkan rekomendasi untuk merampingkan jumlah kementerian. Jumlahnya saat itu harusnya hanya 27. Walaupun akhirnya karena alasan efektivitas kerja, akhirnya tetap dibuat menjadi 34. Kenapa? Pak Jokowi saat itu mengatakan, kalau saya ubah nomenklatur, mengubah jumlah kementerian dalam jumlah drastis, walaupun saat itu ingin diturunkan ya, bukan dinaikkan, kerjanya itu paling tidak untuk penyesuaian nomenklatur itu 1,5 sampai 2 tahun. Itu satu catatan kritis juga yang menurut saya harus dihitung. Karena target Pak Prabowo ini ambisius loh. 8% pertumbuhan ekonomi, itu yang pertama. Ini makin menunjukkan Prabowo berbeda dengan Jokowi. Ternyata guru politiknya bukan seorang Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa melihat ini sebagai sebuah terjemahan visi dari seorang Prabowo melakukan reformasi secara struktural dengan melakukan peleburan atau kemudian memisahkan kementerian-kementerian yang ada, itu nanti akan terlihat dari nama-nama yang akan jadi menteri. Memang kita nggak bisa nilai sekarang. Ini akan kemudian menjawab nanti nih loh. Kalau isinya hanya lebih banyak diisi oleh orang-orang partai, mohon maaf, nanti ada yang dapat jatah 5, dapat jatah 6, dan lain-lain, ya artinya ternyata itu bukan alasan reformasi struktural, bukan buat negara, itu buat balas budi. Dan kalau itu yang terjadi, ya berarti Prabowo hanya mengulang kesalahan klasik yang dibuat oleh presiden-presiden sebelum, bahkan pada skala lebih ekstrim, harus sampai mengubah jumlah dari anggota kabinet. Tapi saya tidak bisa menilai itu sekarang. Kita baru bisa menilai ketika kemudian nanti nama-nama menteri itu kemudian dipilih. Dan indikasinya apakah ada, Nilu, bahwa nuansa politika lebih kental? Revisi Undang-Undang 39 2008, salah satunya terkait dengan penjelasan pasal 10, wakil menteri itu tidak lagi dimaknai sebagai pejabat karir. Itu yang menyebabkan nuansa politik, jangan-jangan bukan hanya jumlah kementerian, ada kemungkinan jumlah wakil menteri itu akan hampir semuanya itu menempel kepada setiap kementerian dan tidak harus lagi diisi oleh dalam konteks pejabat karir. Artinya kan ada arah bahwa memang ini sepertinya lebih mengarah kepada politik akomodatif. Oke, jadi penambahan kementerian hanya politik akomodatif. Ada dua yang saya garis bawahi dari Bung Toto tadi adalah pertama soal siapa nantinya, jangan sampai ini hanya kemudian politik akomodatif saja. Yang kedua adalah ini untuk nomenklatur ya kementerian yang bertambah ini penyesuaiannya butuh waktu yang panjang. Pak Nurdin, saya mau nanya dulu yang pertama dulu soal siapa posisi mereka yang akan menduduki jabatan menteri ini. Apakah orang-orang profesional atau jangan-jangan ini hanya untuk mengisi atau memenuhi keinginan partai-partai politik karena gendutnya kabinet Prabowo Gibran ini? Saya kira beliau kan sudah melalui Sekjen Pak Mambusani sudah mengatakan bahwa
Prabowo akan memilih menteri dengan keahlian, artinya kabinet second gitu. Oke. Nah, oleh karena itu, maka ini sebuah harapan dan sekaligus menurut saya sebagai himbauan kepada partai politik bahwa Oke. sekalipun Kalau dari yang diajukan itu adalah Golkar sumber ini, dari partai politik, maka itu harus tetap profesional, tetap kalau dari ahli. Golkar, apakah Ya. sudah menyiapkan orang-orang profesional begitu? Sudah, dan kan sejak Pak Erlangga sebagai ketua umum kan sudah ada komunikasi dengan Pak Prabowo ya. Dan sekarang pun Pak Bahlil saya yakin juga telah hampir setiap saat bertemu dengan beliau, komunikasi yang sangat bagus, baik komunikasi politik maupun komunikasi perorangan. Nah, oleh karena itu ketua umum kami tentu sudah melakukan diskusi. Sudah menyiapkan ada dalam berapa calon menteri dari Golkar yang orang profesional? Yang kita harapkan itu, kita harapkan ya, tapi sepenuhnya kita serahkan kepada presiden terpilih. Yang kita harapkan Golkar mendapatkan jatah 5 menteri, itu harapan. Oke, ya. Orang-orangnya Tapi sudah itu ada adalah begitu ya? sepenuhnya- Golkar sudah siapkan orang-orangnya? Ya, sudah ada, tapi jangan saya sampaikan. Nanti Pak Presiden yang sampaikan. Gitu. Tapi nanti pada saatnya. Tapi kita mengusulkan, ketua umum kami mengusulkan itu yang betul-betul sekalipun dari partai, tapi dia akan profesional di bidangnya. Oke, tapi Saya artinya... kasih contoh saya kasih contoh satu saja, ya. Ya, Misalnya ini, tapi nanti tergantung Pak Presiden. Misalnya Pak Nusron Wahid. Oh. Kalau beliau bisa ditempatkan sebagai Menteri Tenaga Kerja, dia profesional, dia sudah pernah menduduki 5 tahun mengurusin TKI, mengurusin tenaga kerja dan sebagainya. Dia sudah paham itu tentang anatomi tenaga kerja jadi Indonesia. yang disiapkan ini... Misalnya ini contoh aja, contoh. Oke, jadi yang disiapkan ini kader partai atau orang profesional di luar orang partai Golkar, Pak Nurdin? Mbak Nilu, profesional itu tidak harus hanya orang yang tidak berpartai. Orang partai juga banyak profesional. Contohnya saya pernah ketua harian Golkar, tapi saya personal di bidang koperasi. Oke, baik. Saya personal di bidang koperasi, saya ketua umum Dewan Koperasi sudah berapa periode. Kalau bicara koperasi, mari kita berdebat tentang koperasi. Baik secara teori maupun secara kenyataan, secara praktek. Pak Saya Nurdin, kalau personal tadi... koperasi, jadi tidak harus bahwa profesional itu karena tidak berpartai, tidak punya sebagai politisi. Orang politisi juga banyak profesional di bidangnya, banyak ahli di bidangnya. Oke. Ini yang salah persepsi selama ini, seolah-olah politisi itu tidak profesional di bidangnya, itu yang keliru. Oke, baik Pak Nurdin, kalau yang soal kedua tadi yang disampaikan oleh Bung Toto soal ya kalau kita bicara penyesuaian itu akan butuh waktu ya 2 tahun. 2 tahun mungkin untuk penyesuaian nomenklatur baru. Itu bukan bahasa saya nih loh, itu bahasa guru politiknya Pak Prabowo, namanya Joko Widodo, yang dia sebutkan itu di 2014. Oke. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu kemajuan teknologi kita tidak seperti sekarang. Sekarang kemajuan teknologi luar biasa sekali, tidak perlu waktu lama. Paling lama 3 bulan itu sudah langsung ready semuanya, sudah bisa langsung start menteri itu. Sekarang penuh dengan kecanggihan, apa yang mau disesuaikan? Keadaan sudah bersesuai sendiri, dan karena itu misalnya perumahan. Kita sudah tahu menteri siapapun itu, apalagi ahli bidang, jadi sudah tahu bahwa Indonesia dengan jumlah orang miskin sekian, dengan jumlah masyarakat yang hidup di bawah menengah itu perlu rumah sekian. Apanya perlu disesuaikan? Semua sudah bisa beratasi dengan kesininya. Misalnya lingkungan hidup dengan kehutanan, semua sudah ada programnya, sudah ada pelaksanaannya, tinggal dilaksanakan saja dengan ide-ide yang baru, terobosan yang baru oleh menterinya. Setiap menteri pasti dia menjalankan visi misi presiden. Oke, jadi tidak ada masalah. Ada inovasi di dalamnya itu. Tidak ada masalah dari sisi itu, begitu Pak Nurdin ya? Sama sekali tidak ada masalah. Dan yang kedua adalah tidak berarti bahwa ini penambahan jumlah menteri dan sebagainya itu karena menganut politik akomodatif. Politik itu memang harus akomodatif juga, karena itu adalah salah satu nilai-nilai Pancasila, adalah kekeluargaan, kegotong royongan. Kekeluargaan apa? Kegotong royong untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Oke, baik. Bung Toto, ini di tengah isu soal menteri yang jumlahnya besar nanti begitu, karena memang koalisi Prabowo Gibran ini kan gemuk sekali. Ada lagi sekarang mencuat soal rencana pertemuan antara Mega Prabowo. Tambah lagi bahwa isu ada mungkin orang PDIP yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Bagaimana Anda membaca situasi ini? Iya, pertama saya ingin mengomentari, Mbak Nilo terdengar ya suara saya? Jelas. Saya ingin mengomentari makna profesional tadi.
Ini akan nyambung nih dengan bagaimana pengambilan keputusan seorang presiden. Kita bukan hanya berbicara mengenai Prabowo saja. Saya tahulah alasan teman-teman partai selalu mengatakan jangan ada dikotomi antara profesional bahwa dia harus berlatar non-parpol. Saya setuju bahwa banyak orang parpol yang juga mumpuni. Ada yang lawyer, ada yang pengusaha, ada yang mantan ketua organisasi dan segala macam. Poin pentingnya ini adalah pemaknaan secara sistem politik yang namanya pembantu presiden dalam sistem presidensial, dia seharusnya hanya punya satu tuan, namanya presiden. Apa yang kemudian bisa dimaknai, lagi-lagi guru politiknya Prabowo, itu pernah mengeluarkan sebuah aturan tidak tertulis. Pada saat 2014, Pak Jokowi mengatakan, menteri yang berasal dari kader parpol tidak boleh lagi menjadi pengurus parpol. Dan itu yang seharusnya terjadi. Kalau kita bicara di Amerika Serikat, nggak ada tuh ketua umum parpol, kemudian sebutkan di negara-negara yang sistem presidensial. Kenapa? Itu akan membuat kadar profesionalitasnya menjadi terbagi. Dia harus ngurusin partai, dia harus kemudian berbicara mengenai loyal kepada ketua umumnya, bukan hanya kepada presiden. Berani tidak Pak Prabowo misalnya melakukan pendekatan-pendekatan profesionalitas seperti itu? Kalau itu terjadi, saya pikir kita bisa melihat dengan kacamata lebih positif ketika ada kader parpol masuk ke dalam sebuah jadi maunya kabinet. Anda kalau nanti sudah jadi menteri jangan lagi menjadi pengurus partai, begitu Mas Toto ya? Kalau memang misalnya teman-teman partai mengatakan ini pengabdian terhadap negara, partai juga mengatakan ini pengabdian terhadap negara, loyalitas terhadap partaiku akan berakhir ketika saya sudah kemudian loyal terhadap negara. Kenapa tidak berani melakukan itu? Harusnya partai-partai juga ikhlas. Tapi tidak lagi menjadi pengurus parpol. Kita tahan di sana. Pak Nurdin, bagaimana kalau misalnya dikatakan kalau jadi menteri jangan jadi pengurus partai? Singkat saja Pak Nurdin. Itu idenya Pak Jokowi juga loh, Pak Nurdin. Bung Toto, kalau ini saya 1000% setuju. Kenapa? Karena sekarang memang kita sedikit agak ganda ya. Kita presidensial tapi rasa parlementer. Nah, oleh karena itu saya setuju supaya ada loyalitas tunggal, jangan ada dua matahari. Setuju itu Bung Toto, bahwa ketika seorang dari partai kemudian dia dipilih menjadi menteri, maka dia posisi menteri, tinggalkan di partai, biar partai diurus oleh orang lain. Itu sangat setuju itu supaya. Nanti itu disampaikan, Golkar mau menyampaikan, mengusulkan itu ke Pak Prabowo? Itu urusannya ketua umum. Tapi pendapat pribadi saya setuju dengan Bung Toto. Supaya artinya nih loh, Pak Bahlil singkat saja. Pak Bahlil nanti harus di antara menjadi ketua umum Golkar atau menjadi menteri. Itu partai politik luar atau biasa kalau Pak Bahlil bisa memiliki pandangan seperti Pak Nurdin miliki. Ketua umum partai politik mungkin nanti diharapkan bisa mengambil sikap tegas kalau mengusulkan kadernya jadi menteri, ya jangan menjadi pengurus partai lagi. Tapi nanti akan kita tunggu bagaimana kemudian susunan nama-nama menteri dan berapa kementerian nanti di kabinet Prabowo Gibran. Terima kasih Bung Toto, terima kasih Pak Nurdin Halid sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.